Iya, langsung dari start. Suaranya terlalu suaranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dwita Vika Asmoro dengan NBI 146230076 dan rekan saya. Saya Mahendra Firdiansyah Putra dengan NBI 1462300 1462300 Nama saya Friansyah Putra Erlangga. NPI 1462300. Baik, kali ini kita akan mempresentasikan tentang implementasi pipeline NLP, pre-processing teks dan ekstraksi informasi klinis berbasis regular expression. Uji kasusnya pengolahan data rekam medis atau EHR untuk deteksi trombosis dan pendarahan. Baik, untuk latar belakang di sini ya, poin utama data rekam medis elektronik atau EHR sebagian besar berbentuk teks naratif yang tidak terstruktur. Dua, informasi klinis yang penting seringkali tersembunyi dalam ribuan kata sehingga sulit dianalisis secara manual. Tiga, dibutuhkan sistem otomatis yang mampu membersihkan teks dan menarik informasi spesifik secara akurat. Lalu untuk masalahnya, bagaimana membangun alur atau pipeline yang efisien untuk mengubah teks mentah menjadi data medis yang siap pakai. Lalu untuk tujuan penelitiannya yaitu pertama membangun alur kerja atau pipeline NLP yang mengintegrasikan tahap pembersihan data pre-processing dengan ekstraksi informasi. Yang kedua, menganalisis dampak pre-processing terhadap kualitas data seperti pengurangan noise atau kata yang tidak penting. Ketiga, menerapkan teknik regular expression atau regex untuk mendeteksi kondisi klinis spesifik dengan tingkat akurasi tinggi. Lalu dilanjut dengan rekan saya. Selanjutnya pada landasan teori yang pertama Natural Language Processing atau NLP, cabang AI yang membantu komputer memahami bahasa manusia. Pre-processing sendiri tahap awal untuk menormalkan teks, yaitu menghapus tanda baca, mengubah ke huruf kecil, dan lain-lain. Lalu ada information extraction, proses otomatis untuk mengambil entitas tertentu dari teks, misalnya nama penyakit atau obat. Lalu ada juga regular expression, deretan karakter spesifik yang digunakan sebagai pola untuk mencari string atau kata dalam teks. Oke, selanjutnya Mas Dwiki. Nah, lalu pada metodologi pipeline system, proses kerja sistem dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama, data acquisition, mengambil data teks dari dokumen sumber, yaitu seperti PDF atau teks. Lalu pre-processing, pembersihan teks, tokenisasi, stop word removal, dan lemmatization. Dan juga ada information extraction menggunakan pola regular expression untuk identifikasi kondisi media. Lalu yang terakhir ada reporting, yaitu menyusun hasil ekstraksi ke dalam tabel yang terstruktur. Selanjutnya, untuk detail tahap pre-processing sendiri, yang pertama tokenisasi, memecah kalimat menjadi kata-kata tunggal, yaitu yang dinamakan token. Lalu lower casing, mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar pencarian konsisten. Selanjutnya ada stop word removal, menghapus kata umum yang tidak memiliki arti medis seperti dan, yang, di, seperti kalimat penghubung namun bukan arti medis. Lalu lemmatisasi, mengembalikan kata ke bentuk dasarnya, misal bleeding menjadi bleed agar pola lebih mudah dikenali.
Selanjutnya, untuk implementasi regular expression, sistem menggunakan pola khusus untuk mendeteksi kategori berikut, yaitu trombosis, mencari kata seperti DVT, VTE, infarction, dan ischemia. Lalu bleeding mencari kata seperti hemorrhage, epistaxis, hematoma. Ada juga anticoagulan mencari obat seperti heparin, warfarin, dan ACE treatment. Lalu ada antiplatelet mencari obat seperti aspirin dan clopidogrel. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan Mas Rian. Berikut adalah hasil dan analisis prediksi data. Statistiknya seperti berikut. Jumlah token awalnya adalah 279.052 token, dan setelah diproses jumlahnya berubah menjadi 128.925 token. Kesimpulannya adalah terjadi reduksi sebesar 54%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah data awal adalah noise yang jika tidak dibuang akan memperlambat proses analisisnya. Ekstraksinya untuk akurasi sistemnya hasilnya adalah 99,8%. Sensitivitas deteksi trombosis dan 99,7% untuk sensitivitas deteksi efisiensi penggunaan baseline otomatis meningkatkan kecepatan pengolahan data sebesar 33% dari komputer. Untuk kelebihan dan kekurangannya, idealnya adalah sangat cepat untuk data bervolume besar, memiliki akurasi pada pola hanya tinggal apa yang dipastikan. Jika salah ketik atau title yang ekstrim atau istilah medis baru yang belum didaftarkan, kita mungkin melewatkan. Untuk kesimpulannya, processing adalah tahap krusial yang berhasil membuat 54% data yang tidak relevan. Metode sangat efektif dengan akurasi di atas 99% untuk ekstraksi informasi klinis yang memiliki teknologi standar. Teknologi standar ini layak digunakan untuk membantu tenaga medis mempercepat peninjauan penyakit. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.